tegas sekali, seorang anak menyeret dan mendorong ibunya sendiri ke rumah sang kakak. Ia membagi paksa orang tua mereka dengan berkata, "Mulai hari ini ibu tinggal bersamamu dan ayah di rumahku. Kita urus satu-satu," sambil melempar tas milik ibunya. Kakak masih terlihat tenang, ia bahkan masih sempat mengajak adiknya makan bersama. Tetapi si adik menolak tawaran itu dan pergi begitu saja. Sang ibu tertunduk dengan raut wajah yang sangat sedih setelah menerima perlakuan dari anak keduanya. Anak sulung akhirnya membawa ibu pulang ke rumahnya. Ibu tampak ketakutan dan tidak berani menginjakan kaki ke dalam rumah anaknya. Namun tak disangka, menantu menyambut ibu dengan hangat. Ketika sang suami menjelaskan bahwa ibu akan tinggal menetap bersama mereka untuk seterusnya, istrinya justru merasa senang. Sang istri bahkan dengan santai langsung menyuruh suaminya membereskan kamar untuk ibu. Awalnya ibu sempat ketakutan saat menantunya hendak mendekat. Namun, menantu perlahan menuntunnya duduk, memberinya air minum, dan menyuruh ibu istirahat karena ia akan memasakkan makan malam. Ibu seolah tidak menyangka mendapat perlakuan sebaik ini dari menantunya. Di tempat lain, ibu terus mengkhawatirkan keadaan suaminya. Ternyata benar, di rumah anak kedua, ayah malah dibentak-bentak oleh menantu keduanya. Ayah didorong keluar dan disuruh makan di luar karena menantu menganggapnya kotor dan bau. Menantu yang galak itu hanya memberinya 2 buah roti kukus untuk makan siang. Sambil duduk di tangga, ayah menangis sedih meratapi nasibnya. Mirisnya lagi, ayah bahkan sampai harus memulung demi bisa membeli makanan. Hari itu, ibu menelepon suaminya untuk menanyakan keadaannya di rumah anak kedua. Agar istrinya tidak khawatir, ayah berbohong dengan mengatakan bahwa ia dirawat dengan baik, bersenang-senang, dan dibuatkan makanan enak setiap hari oleh menantunya. Tanpa disadari, menantu pertama mendengar percakapan menyayat hati tersebut. Sambil menangis saling melepas rindu di telepon, mereka meratapi nasib karena dipisahkan di usia senja oleh anak kedua mereka setelah seumur hidup selalu bersama. Menantu pertama pun terharu mendengarnya dan langsung meminta suaminya untuk membawa ayah mertua tinggal bersama mereka saja di sini. Ia merasa orang tua yang sudah bekerja keras seumur hidup seharusnya selalu hidup bersama di usia senja. Suaminya sempat mengkhawatirkan kondisi keluarga karena biaya pasti bertambah jika ayah dibawa, apalagi anak mereka baru mulai sekolah. Namun istrinya menenangkan, "Bukannya masih ada aku, orang tuamu adalah orang tuaku juga, jadi jangan khawatir. Kalau ayah di sini, dia bisa bermain dengan cucunya. Bayangkan betapa sedihnya kalau kita yang dipisahkan seperti itu. Aku tidak tega." Mendengar saran istrinya yang mulia, suami akhirnya setuju. Mereka bergegas menjemput ayah. Kedatangan ayah membuat mereka berdua menangis terharu saat bertemu kembali. Sang ibu sangat berterima kasih kepada anak dan menantunya. Apakah kalian setuju dengan keputusan anak dan menantu ini? Like dan subscribe jika iya. Berikan juga komentar kalian untuk kelakuan anak dan menantu kedua yang jahat. Suasana di rumah itu terasa tegang. Seorang menantu bersikap kasar kepada mertuanya, "Cucikan semua pakaianku." Ibu mertua hanya bisa menunduk, diam dan menuruti permintaan menantu dengan hati yang berat. Tak lama kemudian, suami pulang. Ia mendapat cuti dari kantornya demi menjenguk ibu dan istrinya. Saat mertua mencoba memanggil menantu untuk makan, sang menantu malah mengusirnya, memaksa agar menjauh. Roti yang diberikan sebagai makanan pun dilempar hingga jatuh ke lantai. Ibu, yang sudah jongkok di tempat yang jauh, tetap disuruh menjauh lebih lagi. Air mata ibu menetes, tak percaya dengan perlakuan kejam menantunya. Anaknya tiba dan melihat ibunya hanya jongkok sambil makan sepotong roti. Hatinya hancur, terkejut melihat kondisi ibunya yang tersiksa. Tanpa menunggu lama, ia menatap istrinya dengan amarah. "Apa yang kau lakukan pada ibuku?" teriaknya. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa," jawab sang istri, bingung. "Kalau begitu, kenapa ibu hanya kau beri roti saja?" Suami memaksa istrinya untuk makan roti yang sama. Ibu berusaha melerai, menahan anaknya agar tidak semakin terpancing. Namun kemarahan sang suami meledak. Ia membanting semua makanan di atas meja. "Aku tak butuh istri sepertimu." Akhirnya, anak sujud di hadapan ibunya, memohon maaf dengan air mata yang berlinang. Ibu dan anak itu menangis dalam pelukan hangat. Rasa sakit dan penyesalan bercampur. Dengan hati yang lega, anak mengajak ibunya pergi ke kota, meninggalkan semua kenangan buruk bersama istrinya. Apa kalian setuju dengan pria ini? Like, subscribe jika iya. Komentar untuk menantu jahat ini. Di sebuah hutan, seorang anak laki-laki sengaja meninggalkan ibunya. "Kenapa kau meninggalkan ibumu di hutan ini? Terserahku, itu bukan urusanmu. Urus saja jika kau mau." Meski begitu, wanita itu memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Tak lama, anak perempuannya berteriak mencari ibunya. "Halo kak, apa kau melihat wanita tua di kursi roda?" "Iya, aku lihat tadi ada di sana." Dengan cepat, wanita itu akhirnya menemukan ibunya, lalu mengajaknya pulang. Di perjalanan, mereka berpapasan. "Kenapa kau membawanya lagi? Kau tega meninggalkan ibu sendiri
sendiri di hutan. Sebentar lagi dia akan mati dan aku tidak mau mengurusnya lagi. Kau sangat jahat. Ini ibu kita. Ibu membesarkanku sebagai anak kandungnya. Walaupun aku anak angkat, kau sebagai anak kandung tidak boleh bersikap seperti itu. Ingat, surga ada di telapak kaki ibu. Ibunya tampak kesakitan hingga mengompol. Anak laki-laki dengan jijik mengatakan, "Bawa saja dia, aku tak mau mengurus kotoran dan air dan kencing di celananya." "Diam," jawabnya tegas. Sementara itu, anak angkatnya dengan sabar membersihkan kotoran ibunya, tanpa sedikit pun rasa jijik. Berbeda dengan anak kandung yang tampak jijik dan enggan. "Kau dibesarkan dengan gratis olehnya, sekarang waktunya balas budi." Wanita itu menegaskan, "Dengar, jika kau tinggalkan ibu, dia akan mati kedinginan di sini. Jangan temui kami lagi. Aku akan merawat ibu selamanya. Jauhkan saja, jangan bawa dia pulang ke rumahku lagi. Padahal ibu sedang sakit, seharusnya kau merawatnya. Kau juga anaknya, bawa saja jika kau mau. Suatu hari kau akan menjadi orang tua, dan rasakanlah jika anakmu bersikap seperti ini padamu. Ingat karma, tahu apa kau tentang karma, merawatnya atau tidak, itu hakku. Dia sudah tahu dan tak berguna lagi di rumah. Ini hari terakhir kau bertemu kami, akan kupastikan kau tak pernah melihat kami lagi," jawabnya tegas. Akhirnya, dengan kesabaran dan kasih sayang, wanita itu berjanji akan mengurus ibu sampai akhir hayatnya. Apakah kamu setuju dengan anak angkat? Like, subscribe jika setuju. Komentar untuk anak kandung jahat. Di sebuah jalanan yang sepi, seorang nenek tua ditipu saat menjual kardus. Namun, itu tidak luput dari pengamatan pria lain yang melintas. Tanpa sepengetahuan nenek, pria itu menggunakan kakinya untuk menahan beban kardus agar terlihat lebih berat. Melihat kejadian itu, pria tadi berniat memberi pelajaran. Nenek hanya menerima 20.000 dari hasil kardusnya. Pria itu memasukkan banyak batu ke dalam kardus dan hendak dijual pada pria curang itu. Ia menyatakan ingin menjual kardusnya juga. Saat timbangannya diambil, terjadi perdebatan mengenai harga yang terlalu murah. Namun pria pengamat itu meminta agar kardus ditimbang dulu. Timbangan menunjukkan 2 kilogram, dan pengepul bersedia membayar Rp50.000. Ia pun menambahkan, kalau ada botol atau kardus bekas lagi, jual saja kepadanya. Uang diberikan, dan pria itu pergi, meninggalkan pengepul yang senang karena mendapat kardus dalam jumlah banyak hari itu. Pria itu kembali ke nenek dan berkata, "Tunggu sebentar nenek, ini uang untukmu." Tadi nenek ditipu oleh pengepul itu karena timbangan nenek ditahan menggunakan kakinya. Jadi beratnya tidak sesuai. Dengan begitu, keadilan kecil itu pun tercipta. Bagaimana menurut kalian? Apakah caraku ini tepat? Jika setuju, jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan komentar untuk pengepul yang curang itu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, seorang ibu memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya. Namun, bukannya disambut hangat, ia justru diusir dan dihina. "Tidak perlu, lihat bajumu seperti kain lap," ujar salah satu anaknya, disusul ejekan lain. "Jangan sok kenal, kamu merepotkan saja, aku malu, kamu miskin." Ibu menahan luka di hatinya dan berkata dengan penuh kesedihan, "Hei kalian, aku melahirkan dan merawat kalian dengan seluruh tenagaku. Aku tidak berharap apa-apa, cuma ingin menjenguk kalian." Namun, ejekan mereka tidak berhenti. "Kamu tidak punya uang, tidak ada yang mau sama kamu," mereka menertawakan. Meski begitu, ibu tetap berdiri teguh, kecewa dan terluka oleh sikap anak-anaknya. Tiba-tiba, asistennya muncul dan dengan tegas menahan anak-anak itu agar tidak mendorong ibunya pergi. Tidak ada yang tahu, selama ini ibu telah merantau jauh dan berhasil membangun perusahaan roti yang sukses. Kini ia menjadi pemilik toko roti dengan 30 cabang yang sukses. Melihat kejadian itu, ibu merasakan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa kasih sayang yang telah ia berikan selama bertahun-tahun dibalas dengan hinaan dan penolakan. Like, subscribe jika kalian berpihak pada saya, dan komen untuk anak-anak jahat ini. Seorang nenek mendorong suaminya yang duduk di kursi roda. Mereka harus naik ke lantai atas untuk berobat, tapi terhalang tangga. Nenek itu meminta bantuan pada sepasang suami istri, namun mereka menolak karena takut terlambat bekerja. "Nenek, kami juga punya urusan. Kami tidak punya waktu." Mereka pergi begitu saja, meninggalkan nenek yang kebingungan. Karena tidak ada yang membantu, nenek nekat ingin menggendong suaminya sendiri. Saat itulah Pak Tono, seorang bos yang kebetulan melihat kejadian itu, langsung menghentikannya. "Bibi, biar saya yang bantu menggendong kakek." Sekretarisnya panik, kaki Pak Tono sedang terluka, dan mereka juga hampir terlambat bertemu klien untuk kerjasama penting. "Bos, kalau kita terlambat, kerjasama ini bisa gagal." Tapi Pak Tono tetap memilih membantu. Dengan kaki yang sakit, ia menggendong kakek perlahan menaiki tangga. Setelah kakek sampai di atas, nenek berterima kasih. Pak Tono lalu bergegas pergi, bahkan sampai lupa membawa dokumennya. Melihat kondisi nenek dan kakek, Pak Tono masih sempat meminta sekretarisnya menemani mereka berobat ke dalam rumah sakit. Sementara
Sementara itu, ia berjalan pincang sendirian menuju kantor. Sesampainya di sana, namun klien itu marah. "Batalkan kerjasama ini, Anda tidak siap," Pak Tono mencoba menjelaskan. Tapi klien itu tetap menolak. Demi menyelamatkan nasib karyawannya, Pak Tono bahkan rela menurunkan nilai investasi. "Saya tidak masalah keuntungan berkurang, Tuan. Yang penting karyawan saya masih bisa bertahan hidup." Mendengar kegigihan itu, klien itu akhirnya memberi kesempatan. Pak Tono pun mempresentasikan produknya. Dan ternyata klien itu sangat menyukainya. Saat kontrak hampir disetujui, tiba-tiba kakek dan nenek tadi datang ke ruangan itu. Ternyata mereka adalah orang tua klien. Nenek langsung berkata, "Nak, pria inilah yang tadi membantu ayahmu naik ke rumah sakit." Klien itu terkejut. Ia baru sadar Pak Tono terlambat karena menolong orang tuanya. "Jadi Anda terlambat karena membantu orang tua saya? Saya minta maaf." "Tidak apa-apa, Tuan. Saya juga tidak tahu mereka orang tua Anda." Klien itu lalu bertanya, "Kalau harus memilih, Anda pilih membantu orang atau mengejar kontrak kerja?" Pak Tono menjawab, "Tentu membantu orang. Uang bisa dicari lagi, tapi kebaikan yang kita lakukan suatu hari pasti akan kembali kepada kita." Mendengar jawaban itu, klien itu langsung menaikkan nilai kontrak menjadi 2 kali lipat dari semula. Pak Tono pun sangat berterima kasih. Percayakah kalian bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita? Kalau percaya, like dan subscribe. Tulis di komentar, "Aku percaya."